Halo semuanya, perkenalkan nama aku Emilia Vigila Kristanti dengan NIM 3 digit terakhir 090. Jadi di video ini kita bakal ngebahas mengenai DAC dan PWM. Jadi nanti kita mulai dari penjelasan singkat mengenai DAC pada microcontroller STM32 dan juga SP32. Lalu karena kemarin aku sudah praktikum, jadi kita bakal membahas mengenai codingannya dan juga hasilnya. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi pertama-tama mengenai dasar teori DAC dan resolusinya. Jadi DAC ini dia mengubah data biner menjadi level tegangan kontinu atau analog. Ini ada rumusnya V out sama dengan V referensi dikali digital value dibagi 2 pangkat N. Nah, misalnya ada contoh 8 bit DAC dan V referensinya itu 3,3 volt. Inputnya itu 128, jadi dia bakal menjadi 1,64 volt. Jadi kita pakai rumusnya 3,3 volt dibagi 255 sama dengan 12,94 volt. Selanjutnya itu mengenai arsitektur DAC. Itu ada R2R dan delta sigma. R2R ladder, dia itu menggunakan jaringan resistor untuk pembagian tegangan. Jadi dia bisa melakukannya secara cepat dan presisinya itu penengah. Selanjutnya ada delta sigma. Ini tuh oversampling untuk resolusi tinggi dan umumnya itu pada audio. Untuk parameternya, ini ada linearitas, ada settling time, yaitu untuk kecepatan stabil, dan glitch energy. Selanjutnya itu mengenai prinsip PWM, atau kepanjangannya itu Pulse Width Modulation. Jadi konsepnya itu dia memanipulasi duty cycle untuk mendapatkan tegangan rata-rata atau V average. Nah, ada rumusnya. Untuk V average ini dia sama dengan V max dikali duty cycle. Nah, duty cycle ini rumusnya T on dibagi T on tambah T off dan dikali 100%. Dan untuk frekuensinya itu untuk LED-nya yaitu 1 sampai 10 kHz dan untuk motornya itu 10 sampai 20 kHz dan servonya itu 50 Hz. Nah, selanjutnya itu mengenai filter low pass atau RC filter untuk PWM. Nah, fungsinya low pass ini dia tuh mengubah pulsa kontak PWM menjadi tegangan DC yang halus. Jadi ada cut off frekuensinya, yaitu rumusnya itu 1 dibagi 2 pi RC. Nah, rule of thumb itu FC itu harus jauh di bawah frekuensi PWM agar ripple-nya itu minimal. Nah, ini ada implementasi pada SP32 dan juga STM32. Nah, kalau SP32 dia itu menggunakan internal DAC dan LEDC. Untuk STM32 dia itu menggunakan timer PWM. Kalau SP32 DAC-nya itu 8 bit pada GPIO 25 dan GPIO 26. Jadi dia mendukung sinus cosinus generator dan DMA streaming. Dan PWM-nya itu dia itu ada 16 channel dan resolusinya itu hingga 16 bit dan frekuensinya itu juga fleksibel. Terus API-nya itu ada DAC write, LEDC attach, dan juga LEDC write. Untuk STM32, dia itu nggak punya DAC internal dan dia tuh bergantung banget pada timer PWM-nya. Untuk timer logic ya dia tuh bakal menggunakan register PSC atau prescaler, RR, dan CCR. Nah, untuk hardware-nya ini presisi timing sangat tinggi untuk kendali servo dan motor. Selanjutnya itu mengenai final project, yaitu Museum Interactive Controller. Ini tuh arsitektur dual MCU pada SP32 dan STM32 via UART. Dan fitur utamanya itu ada 4 mode, yaitu ambient, interactive, sweep, dan melody. Nah, untuk sinkronisasinya, ini tuh gerakan servo atau motor sinkron dengan frekuensi sweep audio dan breathing LED. Oke, sekarang kita mau masuk mengenai penjelasan di codingan yang ada di VS Code. Oke, kita mulai dari SP32 percobaan yang pertama. Jadi di sini ada
Pertama-tama yaitu include Arduino. Nah, ini tuh dia tuh mengimpor library Arduino supaya fungsi pin mode-nya, delay-nya, dan serialnya itu bisa kebaca pada compiler platform I/O atau ESP32. Nah, di bawah sini ada DAC pin 25, jadi dia definisiin pin yang akan digunakan gitu. Selanjutnya pada void setup, ini serial begin ini itu untuk settingin baud rate-nya, lalu println-nya ini itu untuk nama yang kita pakai. Nah, selanjutnya ini ada void loop. Nah, untuk yang for int value ini, dia itu perulangan yang menaikkan angka dari 0 sampai 255. Karena DAC SP32 itu kan 8 bit, jadi rentang nilainya itu 2 pangkat 8, jadi 256. Jadi kita bikinnya di sini 255. Nah, di bawahnya yaitu DAC write, ini tuh perintah kuncinya. Jadi SP itu bakal ngeluarin tegangan pada DAC pin. Lalu jika value-nya itu 0, maka tegangannya itu 0 dan LED-nya itu bakal mati. Tapi kalau value-nya itu 255, jadi tegangannya itu 3,3 volt atau LED-nya itu bakal terang banget. Nah, di sini kita kasih delay 10 milidetik supaya transisi perubahan cahayanya itu terlihat halus di mata kita sendiri. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, itu ada for int value 255, value 0. Nah, ini tuh logikanya sama kayak di atas, tapi variable value-nya itu dikurangin perlahan dari 255 kembali ke 0. Jadi dia tuh bakal buat LED-nya itu seolah-olah bernafas atau pelan-pelan redup. Nah, ini untuk percobaan yang pertama menggunakan ESP32. Selanjutnya kita pindah ke percobaan kedua menggunakan ESP32. Oke, ini untuk ringan percobaan yang kedua, kita mulai dari include Arduino, ini library standar untuk fungsi dasar ESP32, lalu wire H, ini tuh untuk komunikasi I2C, supaya menghubungkan ESP32 dengan LCD, lalu ada liquid crystal ini tuh library khusus yang mengontrol layar LCD melalui modul I2C agar hemat kabel. Terus ini ada ESP32 servo, dia tuh library khusus untuk mengontrol motor servo pada arsitektur ESP yang memiliki manajemen timer berbeda dengan Arduino yang biasanya. Nah, di sini tuh ada LCD dalam kurung 0 kali 27, 16 dan 2. Ini tuh membuat objek LCD dengan alamat I2C yang ukurannya tuh 16 kolom dan 2 baris gitu. Lalu di My Servo ini tuh nama objek untuk mengontrol servonya. Lalu di sini ada pot pin 34, ini tuh menentukan pin tengah potensiometer yang terhubung ke GPIO 34, yaitu pin ADC. Terus ada servo pin 18, ini tuh menentukan kalau kabel data servo itu terhubung ke GPIO 18. Selanjutnya, di serial begin sini, ini tuh dia buka jalur komunikasi ke serial monitor dengan kecepatan tinggi dengan baud rate segini. Lalu di sini ada LCD init dan juga LCD backlight. Dia tuh nyalain LCD agar lampunya itu lampu latarnya tuh kelihatan jelas. Nah, di sini ada allocate timer. Dia itu mengalokasikan timer internal ESP32 untuk menghasilkan sinyal PWM. Nah, untuk set period hertz ini, dia itu mengatur frekuensi ke 50 Hz supaya frekuensi standarnya itu untuk motor servo yang kita gunakan yaitu SG90 gitu. Nah, untuk attach servo pin ini yaitu untuk menghubungkan objek servo ke pin 18 dengan batasan pulsa minimum dan maksimumnya. Bagian loop ada bagian analog read pada integer ADC file. Dia itu untuk membaca posisi potensiometernya. Jadi ESP itu punya resolusi 12 bit. Nah, makanya kita bikinnya di sini sampai 4095. Nah, untuk yang map ini, dia itu untuk mengonversi nilai. Jadi jika potensionya itu di posisi 4095, maka angle-nya itu menjadi 180. Dan jika di posisi 0, maka angle-nya itu jadi di 0, begitu. Lalu ada juga My Servo Write. Ini tuh untuk mengirim sinyal ke servo untuk bergerak menuju sudut yang telah dihitung oleh potensiometer. Nah, di LED set cursor, dia itu bakal menginformasi di barisan kedua LCD. Lalu di char 223 ini, dia itu kode ASCII untuk mencetak simbol derajat. Lalu di sini LCD print ini, dia itu
penting karena dia tuh menghapus sisa angka yang sebelumnya. Misalnya dari 180 dia bakal ke 90 biar layarnya itu nggak berantakan. Nah, di sini itu juga ada serial print ADC file sampai delay 20 ini. Ini semua itu untuk mengirim data ke komputer agar bisa dilihat dari serial plotter dalam bentuk grafik. Nah, delay-nya ini itu bakal kasih jeda singkat supaya servernya itu punya waktu untuk bergerak. Nah, ini untuk percobaan yang kedua. Sekarang kita mau pindah ke percobaan ketiga menggunakan ESP32. Oke, ini untuk percobaan ketiga, kita langsung mulai aja ya. Tadi karena udah aku jelasin yang begini nih, jadi ini LED pin-nya, aku masukin untuk LED ini pada pin GPIO 19, lalu untuk pot-nya itu potentiometer, aku bikin di GPIO 34, dan untuk frekuensinya ini aku bikin 5000 Hz. Terus untuk LED channel-nya itu untuk channel 0, karena SP32 itu punya 16 channel PWM mandiri. Terus untuk resolutionnya itu aku bikin di 10, jadi dia itu mengatur tingkat kehalusan sinyalnya. Jadi kalau resolusi 10 bit, dia ada 1024 tingkatan kecerahan dari 0 hingga 1023. Selanjutnya pada void setup sini ada LCD setup, dia itu untuk mengatur channel PWM dengan frekuensi dan resolusi yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya itu ada LCD attach pin, dia itu menghubungkan pin LED pada GPIO 19 ini tadi ke channel PWM tersebut agar bisa menerima perintah. Nah, sisanya itu dia bakal digunakan untuk memulai komunikasi serial dan menyalakan layar LCD dengan pesan pembuka LED PWM mode. Di sini ada LCD print. Nah, kita pindah ke bagian loop. Di sini ada ADC file. Ini tuh membaca input dari potensiometer dari 0 hingga 4095. Lalu untuk map ini kayak sebelumnya, karena inputnya ini kita bikin di 12 bit, uh, jadi kita menggunakan 4095 dan resolusi PWM-nya itu kita 10 bit jadi 1023, dan nilai tersebut itu harus dikonversi supaya proporsional. Nah, di LCD write ini, dia itu memberikan perintah ke LED untuk menyalakan sesuai nilai PWM file-nya. Sesuai ini. Nah, dari integer persen hingga print sini, dia itu menghitung persentase duty cycle agar lebih mudah dibaca manusia, dan datanya itu bakal ditampilkan ke baris kedua LCD dan menunjukkan nilai mentah PWM dan persentasenya. Nah, untuk serial print ini, dia itu bakal ngirim data ke komputer agar dalam format CSV agar bisa diolah oleh program. Nah, di sini ada delay 30, dia itu memberi waktu bagi sistem untuk memproses data tanpa membebani prosesor secara berlebihan selama 30 milisecond. Nah, ini untuk percobaan ketiga, selanjutnya kita pindah ke percobaan yang keempat. Oke, ini untuk codingan yang percobaan keempat. Langsung aja kita masuk sini. Di sini aku bikin pinnya itu di GPIO 34 untuk potensionya, dan untuk servonya aku bikin di pin GPIO 18. Dan ini untuk liquid crystal itu untuk LCD-nya bikin di 0 kali 27. Nah, ini untuk alamat I2C standar pada modul LCD. Gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk ke void setup-nya. Jadi ada Alexa timer ini, dia tuh menginstruksikan ESP32 supaya menggunakan timer internal nomor 0, gunanya itu untuk menghasilkan sinyal PWM untuk servo. Selanjutnya ini ada set period Hertz 50, yaitu untuk mengatur frekuensi kerja servo pada 50 Hz, dan ini tuh standar untuk servo SG90 yang kita pakai, biar nggak bergetar berlebihan. Nah, untuk attach servo pin ini, dia tuh bakal ngubungin objek servo ke pin 18 dengan batasan pulsa 500 hingga 2400 agar pergerakannya itu lebih akurat. Nah, di sini ada intro ADC analog read. Ini tuh untuk membaca posisi potensiometer dan hasilnya itu angka antara 0 hingga 4095. Lalu ada map, yaitu mengonversi nilai dari 0 hingga 4095 tadi menjadi 0 hingga 180 derajat. Terus ada My Servo Right Angle ini, dia tuh menggerakkan servo ke sudut yang sesuai dengan posisi potensiometer secara real time. Tuh, nah, di sini ada LCD set cruiser hingga print ini LCD print itu mencetak tulisan angle
bagian sini, diikuti dengan angka sudut di baris kedua LCD. Jadi di chart 223 ini, dia itu kode khusus untuk menampilkan simbol derajat di layar LCD. Dan spasi ini itu untuk menghapus sisa angka jika sudutnya itu berubah dari 3 digit, misalnya dari 180 hingga ke 2 digit, ke misalnya itu 90, agar tampilnya itu enggak saling menindih gitu. Nah, ini yang terakhir itu serial print. Ini tuh mengirimkan data ke serial monitor atau aplikasi yang kita gunakan yaitu VS Code agar bisa diproses menjadi grafik. Terus ada delay 20, kita berikan jeda 20 milidetik agar pergerakan servonya itu halus dan enggak bebani prosesornya. Nah, ini untuk percobaan menggunakan ESP32. Selanjutnya kita pindah ke percobaan menggunakan STM32. Oke, nah ini untuk STM32 pada percobaan yang pertama dan yang ketiga. Jadi kita langsung mulai aja ya. Untuk DAC pin-nya kita bikin di pin PA4. Ada serial begin, ini untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan baud rate segini, dengan delay-nya itu 2 detik, dan serial print end, terus ini tuh untuk penamaan filenya, terus ada pin mode, DAC pin output ini, dia itu mengatur pin PA4 menjadi mode keluaran. Nah, di sini ada juga analog write solution, dia itu baris yang termasuk sangat penting, karena STM32 itu kan punya resolusi 12 bit, yang berarti itu dia bisa membagi tingkat kecerahan menjadi 4096 tingkatan. Nah, ini tuh jadi lebih halus dibandingkan Arduino biasanya yang hanya 8 bit gitu. Nah, pada bagian void loop, ada for int i sama dengan 0 ini tuh perulangan yang menaikkan nilai i dari 0 hingga 4096 dengan loncatan sebesar 16 poin setiap langkahnya di sini. Terus untuk analog write ini, dia itu mengeluarkan tegangan analog ke LED karena resolusinya itu 12 bit dan nilai 4095 ini dia bakal mengeluarkan tegangan penuh atau 3,3 volt, dan delay 5 ini jeda 5 milidetik yang sangat singkat supaya transisinya itu terlihat ngalir tanpa putus-putus. Lalu untuk di bawahnya ini tuh logonya sama kayak yang sebelumnya ini, tapi nilai I-nya ini dikurang perlahan dari 4095 kembali ke 0 dengan agar LED-nya perlahan meredup hingga mati. Kalau di sini kan kita lihat ini plus 16 dan di bawahnya sini ini jadi minus 16 gitu. Nah, ini untuk percobaan yang pertama sampai yang ketiga. Lanjut kita pindah ke percobaan yang kedua. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk servonya itu kita bikin di PA0 dan untuk potensionya kita bikin di pin PA1. Di bagian void setup sini, serial bikinnya ini itu untuk baud rate ya, supaya bisa ngaktifin komunikasi serial agar bisa memantau sudut servo di laptop kita. Terus ada juga my servo attach, servo pin ini itu memberitahu microcontroller bahwa pin PA0 itu udah terhubung secara fisik dan logika ke motor servo. Nah, di bagian void loop, di bagian loop, ini ada analog read potentiometer pin. Dia membaca nilai dari potentiometer karena STM32 ini punya resolusi ADC 12 bit. Jadi nilai yang didapatkan itu antara 0 hingga 4095. Dan untuk map ini dia mengubah rentang nilai potentiometer dari 0 hingga 4095 menjadi rentang derajat servo. Jadi misalnya 0 hingga 180 derajat. Nah, untuk my servo write ini, itu mengirimkan perintah ke servo untuk berputar sesuai hasil perhitungan sudut tersebut secara real time. Untuk serial print ini, dia itu menampilkan nilai sudut yang sedang aktif di serial monitor. Nah, untuk delay-nya, kita kasih delay jeda 100 milisecond supaya pergerakan servonya itu tetap stabil dan pembacaan sensor itu nggak terlalu cepat yang bisa menyebabkan gangguan atau noise. Nah, ini untuk percobaan yang kedua. Lanjut kita ke percobaan yang keempat. Ini untuk percobaan yang keempat, langsung aja kita mulai. Untuk servo pin, aku bikin di pin PA0. Untuk potentiometer, aku bikin di pin PA1. Dan untuk LED, aku bikin di pin PA4. Lanjut, di bagian void setup, jadi ada analog read resolution ini, dia mengatur STM32 agar membaca potensionya itu dengan ketelitian tinggi. Jadi 0 hingga 4095.
Dan untuk right solution-nya, mengatur agar tingkat kecerahan LED itu juga memiliki 4096 tingkatan. Jadi transisinya redup terang di video itu nanti bakal terlihat mulus tanpa patah-patah gitu. Nah, selanjutnya di bagian loop, sini ada int pot value. Ini itu mengambil data posisi potensiometer yang berupa angka 0 hingga 4095. Lalu untuk servo angle-nya, dia itu mengubah angka 0 hingga 4095 ini menjadi derajat. Jadi, derajat antara 0 hingga 180 derajat. Oke, jadi di sini ada LED brightness pot value sampai LED brightness ini analog right. Karena resolusi PWM LED udah disetel sama dengan resolusi potensiometer, yaitu sama-sama 12 bit atau 4095, jadi kita bisa langsung masukin nilainya. Nah, hasil saat potensionya itu diputar ke kanan dan servonya itu berputar, maka LED itu jadi semakin terang secara bersamaan. Nah, ini untuk penjelasan semua codingannya dari microcontroller ESP32 dan STM32 percobaan 1 hingga 4 semuanya. Langsung kita masuk ke penjelasan videonya. Nah, ini untuk percobaan yang pertama, kalau kita putar ke kiri, maka LED-nya itu makin terang, dan kalau kita putar ke kanan, dia bakal makin redup. Nah, seperti pada video. Nah, ini untuk percobaan yang kedua, jadi putar ke kiri, maka LED-nya makin nyala, dan pada LCD itu kelihatan DAC-nya itu naik, terus voltage-nya itu juga naik, dan juga kebalikannya. Jadi kalau ke kanan, nanti dia makin redup, dan pada LCD itu kelihatan dia makin mengecil DAC dan voltage-nya gitu. Nah, ini untuk percobaan yang ketiga, jadi misalnya kita putar ke kiri, nah servonya itu bakal putar ke kiri, dan pada LCD itu dia bakal nunjukin sudutnya atau derajat seberapa dia diputar dari antara 0 hingga 180. Nah, ini untuk codingannya yang tadi aku jelasin. Tuh, ini ke kanan, jadi dia 180. Nah, ini tuh mirip-mirip seperti yang tadi, tapi pada LCD ini kelihatan duty cycle-nya. Jadi bukan voltage-nya, melainkan duty cycle-nya itu kelihatan. Tuh, nah ke kanan dia makin redup, ke kiri dia makin terang. Nah, ini untuk yang ESP. Selanjutnya kita ke STM. Ini untuk yang STM pada percobaan pertama dan ketiga. Jadi diputar ke kanan, dia makin terang. Nah, terus ke kiri dia bakal makin redup, tapi dia masih blinking gitu. Nah, ini untuk yang percobaan yang kedua menggunakan servo, jadi kita putar ke kanan, maka servonya itu bakal muter ke kanan, dan kalau ke kiri, dia bakal ke kiri ngikutin potensiometernya. Gitu. Nah, terlihat ya pada video. Selanjutnya itu percobaan keempat menggunakan STM dan juga LED. Jadi kalau ke kanan nanti LED-nya dia makin terang dan servonya itu muter ke arah anti-clockwise sesuai dengan arah potensio dan juga kebalikannya. Kita putar ke kiri, LED-nya makin redup dan potensionya muter secara clockwise. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton dari awal video sampai akhir sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih semuanya. Dadah!